Mulai ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Karena itu, terimalah salam dari seluruh perayaan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hidup kita di dunia ini terbatas dan cepat berlalu. Namun kita diyakinkan melalui topik minggu ini bahwa sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami.
Maut dan kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbananmu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yang telah menang akan merasakan sengsara kedua kalinya, dan kita akan memandang wajahnya di rumah surga yang tenang, akan bersama Tuhan Allahnya dan saudaranya yang telah menang, dan saudaranya yang telah menerima pakaian putih juga di surga, menyatunya akan dihapuskan dari pustaka hidup yang kekal. Dengan Tuhanku membicarakan teman-temanku yang telah menang, teman-temanku yang telah menang. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pergi dahulu
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Tuhan telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun, terkadang kami putus asa ketika berhadapan dengan kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi kami utamakan, melainkan kehendak kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami hati yang tidak goyah untuk melakukan kehendak-Mu apapun yang kami alami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Silakan duduk. Yesus
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukum terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat untuk berbuat jahat. Yang membuat jahat 100 kali hidup lama. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut kepada hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada bagian kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak dapat menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 November 2022. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ujung tahun gerejawi dengan topik Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 2. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 pukul 9.30, pendeta fungsional HGBP Mampang Perapatan, Pendeta Suryani Ida Sihite STH, melayani di HGBP MT Haryono. 3. Ujung tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak, dan sekaligus memperingatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Acara disediakan. 4. Pemberkatan nikah. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Mario Nahum Anggi Marpaung, anak dari Bapak Dr. Andus Leonardo Onsum Makino Marpaung almarhum, dan Ibu Tio Herliana Boru Aritonang SH MKM, anggota Jemaat HGBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Sektor 2, dengan Aselma Tesalonika Demosta Belopet Purba, anak dari Bapak Leonardo Purba SS, dan Ibu Catherine Sibagariang AMD, anggota Jemaat HGBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Sektor 2, pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 8 WIB di HGBP Mampang Perapatan. Kedua, Sihol Halomuan Sitorus, anak dari Bapak Sirus Sitorus almarhum, dan Ibu Roslina Boru Pasaribu, anggota Jemaat HGBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Sektor 4, dengan Sari Damani, anak dari Bapak Mulia Damani dan Ibu Herlina Sidaputar, anggota Jemaat HGBP Mertoba Resort Mertoba Pematang Siantar. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 10 WIB di Gereja HGBP Martoba. 5. Panitia Pesta Gotilon 2022.
pada hari Minggu 2 Oktober 2022 telah terlaksanakan dengan baik Pesta Gutilon tahun 2022. Pada hari ini Minggu 20 November pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan pembubaran panitia Pesta Gutilon bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk itu kepada semua panitia majelis diundang untuk mengikuti acara tersebut. 6. Basar Perempuan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HGBP Mampang Perapatan dalam rangka pencarian dana retret INA HGBP Mampang Perapatan, maka pada hari ini Minggu 20 November 2022 seksi perempuan akan mengadakan basar. 7. Basar Naposo. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HGBP Mampang Perapatan dalam rangka Natal Naposo Bulung HGBP Mampang Perapatan, maka pada hari Minggu 27 November 2022 panitia Natal Naposo Bulung akan mengadakan basar. 8. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 27 November 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Komite HIV atau AIDS. 9. Ibadah Minggu Pariatif HGBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HGBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah pariatif. 10. Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu HGBP Mampang Perapatan 2022 akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di gedung Gereja HGBP Mampang Perapatan dengan tema What We Save Us. Matius 2 ayat 12. Subtema Tuhan Yesus Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dan seisi bumi. Oleh karenanya anak sekolah minggu diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Diminta untuk kerjasama orang tua dalam mempersiapkan Natal. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti anak sekolah minggu adalah: Sabtu 26 November 2022 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi kotor. Minggu 27 November 2022 selesai kelas sekolah minggu akan dilaksanakan latihan. Jumat 2 Desember 2022 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. 11. Jadwal Natal Katedral HGBP Mampang Perapatan. Tema Natal 2022 adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. 1. Natal Sekolah Minggu Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17 sampai 19 WIB. 2. Natal Naposo NHGBP Sabtu 10 Desember 17 sampai 19 WIB. 3. Natal Remaja Sabtu 17 Desember 2022 pukul 17 sampai 19 WIB. 12. Pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Parhalado HGBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HGBP Mampang Perapatan periode 2022-2024. Untuk itu bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing
selambat-lambatnya pada hari Minggu 15 Januari 2023 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretaris. 13. Kompen Sermon Distrik Pelayanan Full Time. Pada hari Senin 21 November 2022 pukul 10 WIB bertempat di HGWP Resort Cijantung akan dilaksanakan Kompen Sermon Pelayan Full Time. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. 15. Keuangan terlampir. Persembahan, ucap syukur dan lain-lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita. Pada 1 tahun gerejawi mulai dari tanggal 21 November 2021 sampai 20 November 2022. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ingatkanlah kami ya Tuhan akan akhir hidup kami dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kini kita akan mendengar nama-nama anggota jemaat kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini, yaitu yang pertama, Nyonya Situa Simajuntak Leorisa Yuslinar Sunario Boru Tabunan, umur 45 tahun, sektor 2. Kedua, Nyonya Panjaitan Bertua Aprilin Saraswati Boru Pardede, umur 58 tahun, sektor 5. 3. Priden Lubaturuan, umur 80 tahun, sektor 4.
Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di surga cemerlang. Allah Bapa yang kami puji dan sembah di dalam diri Yesus Kristus, kami memuji-Mu di dalam kemahakuasaan-Mu. Kami mensyukuri atas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini gereja-Mu memperingati atau mengenang orang yang meninggal. Ini semua mengingatkan kami bahwa kami seperti rumput yang akan layu, yang akan ditiup oleh angin. Di dalam acara mengenang orang meninggal, kami diingatkan kembali, Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah lah yang menjadi pemilik kehidupan kami, dan Allah lah yang menaruh pengasihan atas kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa kami akan berangkat meninggalkan orang-orang yang kami kasihi, tetapi kami juga diingatkan akan pengharapan surgawi. Tuhan telah mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Kalau hari ini kami mengingat orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang menyayangi kami, yang telah mendahului kami, itu mungkin akan menimbulkan kepedihan di hati kami, rasa duka, bahkan kenangan-kenangan yang indah, dan bahkan juga mengenang masa lalu yang mungkin banyak hal yang kami lakukan kepada mereka mungkin menyakitkan. Banyak orang yang memiliki masa lalu terhadap orang-orang yang telah pergi sehingga tidak mampu memaafkan dirinya. Banyak di antara kami yang hidup ini yang mungkin terlena dengan waktu sehingga tidak bersama-sama dengan mereka di dalam rasa sakitnya. Itu mungkin membuat banyak jemaat juga tidak memaafkan diri. Tapi Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Biarlah yang telah pergi karena mereka hanya titipan Tuhan dan sementara di dunia ini, sama seperti kami. Biarlah kami memaafkan diri kami. Biarlah juga kami, Tuhan, bersukacita menyongsong bahwa kami akan meninggalkan dunia ini dan menyongsong surga, tempat yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Tolong Tuhan, jemaat-Mu yang berduka di dalam tahun ini, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga sukacita, karena firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini bahwa kami kelak akan berjumpa dengan mereka. Biarlah hari ini adalah hari pengenangan bagi kami semua bahwa kami juga akan berangkat meninggalkan dunia ini. Ajar kami untuk tidak goyah, ajar kami tetap melekat pada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Walaupun banyak masalah, kendala, banyak duka, banyak yang memberati kami. Tolong Tuhan kami semua untuk tetap setia di dalam Kristus. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu Tuhan, perjalanan hidup kami, waktu yang Tuhan berikan kepada kami,
Ajar kami tetap berlindung kepada Tuhan. Tuhanlah hidup kami. Di dalam Tuhan kami memperoleh kehidupan dan kebangkitan. Ajar kami untuk tidak takut menjalani kehidupan ini dan menjalani kematian yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 535 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita.
Nats khotbah di hari Minggu yang baru ini tertulis di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat binasa, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki akhir tahun gerejawi, Minggu mengenang orang yang meninggal, kita diingatkan bahwa segala sesuatu memiliki batas, limit. Hidup kita memiliki batas, pekerjaan kita memiliki batas, masa-masa kita memiliki batas. Jadi sudi dua dong amang do inang batas nak berakhir do sudi. Kalau hari ini kita mengenang orang yang meninggal, mungkin ada dari antara saudara kita yang sudah mendahului kita, ketika dipanggil namanya kita langsung merasakan kesedihan. Ada orang yang menangis ketika mengenang orang yang meninggal, dia mengingat masih banyak yang tidak bisa dilakukannya, atau dia memiliki rasa bersalah yang tinggi, atau mungkin juga karena mengenang kebahagiaan atau rasa-rasa bahagia yang waktu bersama-sama dengannya. Jadi kalau berbicara tentang orang meninggal ini juga, kita jarang ketika membicarakan yang meninggal, kita jarang sadar kita akan meninggal, gitu kan? Ada nggak di sini yang berani, yang sudah mau meninggal? Ada yang sudah menentukan kapan meninggal? Nggak ada ya? Siapa di sini yang berani mati? Nggak ada ya? Kalau boleh dihindarkanlah cepat-cepat meninggal, kan? Biarpun sudah berumur, pasti kerinduannya pengen melihat punya dulu. Kalau boleh mercicik, marnono dulu dilihatnya. Itu manusiawi. Atau juga ada orang yang takut meninggal karena hartanya banyak. Ada juga orang yang takut meninggal karena dia punya impian waktu masih masa muda, dia punya impian, nanti saya akan mau meninggal ketika sudah ke Yerusalem. Ada orang seperti itu, punya cita-cita. Tapi amang dan inang tidak ada yang bisa menentukan kapan dia meninggal. Tidak ada yang bisa menentukan hari, waktu, tidak ada yang bisa. Tapi kita semua siap tidak siap, kita harus berangkat.
Itu sebabnya dikatakan memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Tetapi sebagai orang Kristen kita diberikan kabar sukacita. Kita memang akan mati, kita akan meninggalkan orang-orang yang akan kita sayangi. Tapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita, kematian bukan kebinasaan, tetapi kematian adalah pengubahan. Kematian bukan pembinasaan. Bukan seperti apa yang dipikirkan orang Batak. Kalau ada orang yang meninggal, dia langsung berpikir, bah, dang paju pawe tangis mebana mangedungi mebana. Jala bahkan terus diingat-ingatnya. Bahkan orang Batak kalau di rumahnya membicarakan orang yang meninggal, langsung dibilang satabina moding maju bate, katanya. Karena apa? Karena takut akan yang meninggal. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan meninggal itu adalah perubahan, bukan jadi hantu, bukan pembinasaan. Mengapa nats ini dikumandangkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Karena banyak jemaat di Korintus mereka tidak mempercayai atas kebangkitan orang mati. Mereka tidak mempercayai bahwa orang-orang yang telah mendahului mereka akan dibangkitkan. Maka Paulus menggali kemudian mengatakan kepada orang-orang Korintus, melalui Yesus Kristus kita dirubah, melalui kebangkitan Yesus Kristus kita dirubah, kita memperoleh pengharapan bahwa orang meninggal akan dihidupkan oleh Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, melalui topik ini dikatakan Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus? Yang pertama melalui nats ini dikatakan Allah mengenakan yang tidak binasa kepada kita yang binasa. Allah mengenakan kepada kita yang tidak binasa ini, kepada kita yang binasa ini, yang tidak binasa, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Maka saudara-saudari di ayat 42 dikatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Maka kalau kita memberangkatkan orang yang meninggal, seyogianya adalah sukacita. Ketika kita melepaskan orang yang kita sayangi, adalah sebagai gambaran menghantar mereka kepada persekutuan yang abadi dengan Allah. Malolak Batak, malolau mabuan na moding tu kuburan, malo pas mangidion, lo wasalau las mangedungi. Soy nama purana, amang las jadungi na teh, malo siya mateh, malo si keluargana. Hape amang dot inang, malo lo wasalau tu dia dokon. Tu Yesusku, itu kan? Tu Yesusku, dang di dok tu kuburan. Berarti itu adalah cepat. Makanya Mang dan Inang jangan lambat-lambat, ya kan? Jangan nangis. Karena apa? Tubuh yang akan binasa ini dibawa ke ketidakbinasaan. Itu dia. Itu sebabnya lagu buku Ende kita, tu dia hodung mateho, kan? Jepek golum, nina, jepek golum, tu dia ho dung mateho. Anggo halak Kristen di dok dia duai lau tu debata. Maka Amang dan Inang di dalam ketika kita ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, maka segagah-gagahnya tubuh kita sekarang disambar harimau pasti patah. Kena bakar itu juga pasti hancur. Ketika penyakit datang
itu juga bisa melempem. Yang penting bagi orang percaya, imannya jangan melempem, jangan hancur. Saudara-saudara, tubuh kita tidak hina lagi. Tubuh kita ini adalah tubuh yang ditebus oleh Kristus. Maka walaupun kita amang dan inang, retes, lemah, galek, itu adalah dimuliakan oleh Allah, atau itu sudah diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka secantik-cantiknya atau segagahnya tubuh kita sekarang, tetapi dia tetap punya sifat hina. Seperti apapun mata seorang wanita dibuat sampai lentik, tetap saja ada sifat mata duitannya. Jadi selentik-lentik apapun dibuat bulu mata wanita, tetap mata hepengot do. Ya. Jadi juga sesensual apapun bibir wanita diolesi listip yang paling mahal, tetap juga ada gosip di bibirnya. Itu kan? Jibir kamu mah listip, ale unang sipanok not ya kamatan dong listipnya kain ada, suatu nggak bisa halan non. Jadi sesensual apapun, secantik apapun, seharga, semahal apapun listip yang dipakai oleh perempuan, pasti menggosip juga nya. Atau binaragawan, sekuat apapun dia melatih tubuhnya, sekekar apapun, dia juga suka kok dengan berkelahi. Atau amang dan inang, sebanyak apapun makanan yang kita makan, multivitamin, atau bahkan juga kita makan makanan yang tidak pakai gula atau yang apapun itu yang namanya makanan sehat, tetap juga tubuh ini bisa sakit. Tubuh yang baru tidak lemah, itulah tubuh yang diperbaharui oleh Allah. Maka sekuat apapun, sebaik apapun kita lakukan memperbaiki tubuh ini adalah tubuh yang lemah. Tapi tubuh yang baru, yang tidak akan binasa, yang diperbaharui oleh Allah di dalam kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang kekal. Itu sebabnya tu dia hodung mateho. Kita bukan hanya mengenang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tetapi kita diingatkan kita akan meninggal. Maka ini adalah berita sukacita bagi kita. Nanti kita meninggal, kita tidak jadi hantu. Nanti kita akan meninggal bukan menjadi hancur. Tapi jangan pula tanya amang dan inang, Alkitab juga tidak menjawab seperti apakah tubuh kebangkitan itu. Bukan tidak penting, tapi yang paling penting adalah tentang kehidupan kita yang kekal, bukan wujudnya. Itu sebabnya ayat sebelum nats ini Paulus mengatakan ketika di Korintus ditanya seperti apa wujudnya, apa kata Paulus? Hai orang bodoh, katanya. Jadi banyak di Alkitab yang tidak harus menjawab pertanyaan logika kita. Misalnya seperti ini, siapakah nama istri Kain? Ada yang tahu nama istri Kain? Tidak ada. Pasti kita bertanya, siapakah nama istri Kain? Tapi di Alkitab tidak dituliskan. Karena apa? Karena itu tidak penting dalam rangka keselamatan. Maka kalau kita tidak temukan di dalam Alkitab, atau kita tanya kepada sintua dan pendeta tidak bisa menjawab, bukan karena mereka bodoh dan tidak tahu, tapi bisa saja di dalam Alkitab itu tidak tercantum, karena itu tidak perlu untuk rancangan keselamatan Allah. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus? Dikatakan Kristus menelan sengat maut. Sengat maut adalah dosa. Maka dosa itu dipatahkan, ditelan, dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dosa adalah maut.
Dosalah yang membuat kita menolak kematian. Dosa yang membuat kita menolak kematian. Dosa yang membuat kita menjauh dari Allah. Dosa yang membuat kita meragukan Allah. Dan dosa yang membuat kita ragu terhadap keselamatan dari Allah. Maka Allah mematahkan itu. Sengat itu ditelan. Itu sebabnya Amang dan Inang, kematian tidak perlu ditakuti. Karena sengatnya sudah dipatahkan, ditelan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak berkuasa kepada kita. Kita akan mati, tetapi itu diubah. Maut itu tidak mampu lagi menahan kita. Maut itu tidak boleh lagi mengikat kita. Maut itu tidak boleh lagi melingkupi kita sehingga kita menjadi orang yang ragu. Maka bangkitlah. Semangatlah dalam hidup. Kekhawatiran apa yang sedang kita alami saat ini? Beban apa yang sedang menjerat kita sehingga kita seperti dan jauh dari Allah? Air mata apa yang sedang kita pelihara saat ini sehingga kita tidak bersemangat menjalani kehidupan? Musuh yang paling berat yang tidak bisa kita hadapi adalah maut. Itu pun sudah dikalahkan Allah. Bangkitlah terhadap kehidupan. Banyak hal yang membuat kita saat ini terancam. Mungkin bukan ancaman bahaya, mungkin bukan ancaman penyakit, tapi tekanan pikiran. Anak yang diberikan Tuhan kepada kita, yang kita sekolahkan, yang kita hantar dengan doa, yang kita persiapkan makanan dan minuman setiap hari, mungkin bisa mengecewakan kita. Suami yang kita doakan setiap hari mungkin bisa melupakan kita atau mungkin tidak akur dengan kita. Istri yang kita doakan, yang kita dukung mungkin cuek terhadap keluarga kita. Bangkitlah, karena Tuhan sudah merubah kehidupan dari kebinasaan menjadi pengharapan. Kalau hari ini dikatakan kepada kita memento mori, ingatlah hari kematianmu, berarti hidup sementara. Hidup ini terbatas, maka di dalam keterbatasan ini sesungguhnya tidak boleh ada yang membuat kita tunduk kepada keraguan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui nats hari ini kita diajak di ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau berdirilah teguh, jangan goyang. Tadi kami karena masih dari Pulau Gebang ke sini lihat patung pancoran. Kalau lihat patung pancoran, biasanya saya kalau lihat patung itu berdirinya tegak, itu kan? Angko nasing dewa, unik detong. Dia bagaimana tahe? Begini dia miring, ya miring kan? Itu sudah berapa tahun itu Manginang? Ada yang tahu? Kalau kalian tidak tahu, apalagi saya tidak tahu pasti sama sekali. Kalau kita saya mau ngajak begini. Itu miring, tapi dia nggak jatuh ya, nggak jatuh. Itulah namanya berdiri teguh, tidak goyah. Tapi ada tapinya. Dia berdiri teguh, dia tidak goyah, tapi Amang dan Inang tidak giat. Itu kan? Dan bule-bule ulau di mana? Maka orang Kristen adalah berdiri teguh di dalam Kristus. Tadi di dalam Potum Introitus, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Masalah apa yang kuhadapi saat ini, aku tidak takut. Sebab apa katanya? Sebab engkau
besertaku. Mazmur 23. Maka orang Kristen diajak saat ini, berdirilah teguh, tidak goyah. Jangan ada bilang seperti ini, Amang dan Inang, itulah aku sudah tua, itulah aku masih muda, itulah aku banyak beban. Maka aku kalaupun aku jatuh, ya maklumlah, dalam Kristus tidak ada permakluman. Semua diperhadapkan dengan masalah. Dakulah kamu Amang do Inang, au pepadita adong do masalahku. Tidak goyah. Jangan ada alasan, itulah bagaimana ya, bagaimana aku giat, anakku ada, kecil masih, aku sakit, aku bekerja. Katanya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jangan malas. Jangan kekhawatiran lebih tinggi dari pengharapan kita. Giatlah selalu, terus kejar sampai kita pada akhirnya menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Tapi jangan pula Amang dan Inang, siapa di sini pernah teler atau mabuk? Ada? Gak usahlah tunjuk tangan, malu kita. Pernah melihat yang teler atau mabuk? Gak pernah juga. Memang jemaat HKBP Mampang ini semua adalah orang yang baik-baik. Gak ada yang pernah melihat yang mabuk. Berarti gak pernah kelapo, ya kan? Gak pernah latong kelapo begitu. Jadi kalau orang mabuk kan, dia jalan, bagaimana jalannya? Sempoyongan. Dia sempoyongan. Aktif tidak? Aktif. Ya kan pas sempoyongan dia aktif, dia gerasak gerusuk semua ditabraki. Jangan seperti itu juga. Kita harus menjadi orang Kristen yang dikatakan yang teguh, yang tidak goyah, yang terus bekerja, giat selalu. Dalam apa? Ingat Amang dan Inang ya, katanya giat selalu dalam apa? Dalam, bawa Alkitab enggak Amang Inang? Dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak hidup patung, seperti patung, monoton, tanpa melakukan apapun, tidak goyah. Jangan seperti orang mabuk, tabrak sini, tabrak sana. Artinya melakukan semua pekerjaan tanpa tujuan. Bekerjalah dengan tujuan yang pasti, yaitu untuk kemuliaan Kristus. Maka persekutuan kita dengan sesama kita, orang tua kita, keluarga kita, dan dengan Tuhan terjalin dengan baik. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu, tetapi sekaligus juga ingatlah kekekalan yang telah diberikan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang bergema di hari Minggu akhir tahun gerejawi ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami akan meninggalkan orang-orang yang kami kasihi, tetapi Tuhan mengingatkan kami tentang tujuan hidup kekekalan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap bergiat dalam melayani Tuhan, tidak goyah, tidak kendor, tetap berdiri teguh. Terima kasih Tuhan atas kekekalan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, berkati, lindungi, teguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami serahkan kepadamu semua jemaatmu yang memiliki masalah, pergumulan yang berat, beban hidup yang berat. Tuhan yang menguatkan, memberikan kesabaran, memberikan pengharapan kepada mereka. Bagi jemaatmu yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang dia derita, tolong ya Tuhan, sembuhkan mereka, jamah mereka, kuatkan mereka untuk menjalani masa-masa sakit mereka dengan berharap kepada Tuhan. Kami juga membawa jemaatmu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikannya, berikan kesabaran bagi yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah rumah mereka. Tuhan yang memberikan dan berikan mereka juga pengharapan dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu jemaatmu yang merindukan persekutuan yang indah dengan keluarga mereka. Tolong Tuhan, Roh Kudus melingkupi hati setiap keluarga
supaya damai sejahtera Kristus melingkupi mereka semua. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberikan perpanjangan umur dan Tuhan memberikan perpanjangan anugerah-Mu kepada mereka. Ajarlah mereka menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka memperoleh hikmat dan bijaksana. Tuhan juga membantu semua jemaat-Mu di dalam kesukaran hidup, kemelut hidup mereka. Kami juga membawakan kepadamu semua program yang berlangsung di gereja ini, pembubaran panitia, bajar parupuan, naposo, juga persiapan-persiapan Natal. Tuhanlah kiranya yang mendahului kami di dalam semua pelayan itu, supaya ada sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Hantarkanlah jemaat-Mu Tuhan untuk memulai aktivitas mereka dengan kerinduan tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sarah
Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan memperoleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dekat dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.